Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Nimas Ayu Indrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika akan memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran tentang basis data. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita menuju ke materinya, di sini saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan struktur hierarki basis data dengan benar, yang kedua adalah mampu menjelaskan elemen dalam struktur hierarki basis data dengan benar, dan kemudian yang ketiga adalah mampu membuat diagram struktur hierarki basis data secara mandiri. Nah, untuk basis data sendiri, basis data tuh apa sih? Apa yang dinamakan basis data? Mungkin kalau kita analogikan, basis data itu seperti wadah yang berisi informasi atau data dari sebuah objek yang nantinya akan kita olah. Nah, seperti itu. Kita langsung ke PPT-nya saja. Nah, di sini definisi dari basis data itu terdiri dari dua, yaitu secara harfiah dan secara istilah. Nah, jika secara harfiah ini, basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah basis dan yang kedua adalah data. Nah, basis ini itu bisa kita artikan sebagai suatu gudang atau tempat berkumpul, sarang atau wadah seperti yang saya bilang tadi. Nah, sementara data itu adalah representasi dari sebuah fakta atau informasi yang biasanya mewakili suatu objek, misalnya seperti manusia, barang, atau peristiwa, nah seperti itu. Dan biasanya informasi ini itu ditulis atau direkam dalam bentuk huruf, angka, simbol, bisa juga gambar, ataupun yang lainnya. Nah, jika secara istilah itu banyak sekali ya definisi dari basis data itu menurut para ahli. Nah, di sini yang saya tuliskan itu hanya satu, yaitu secara istilah basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi, basis data ini itu kumpulan dari data. Jadi, informasi dari berbagai objek itu dikumpulkan menjadi satu dan itu memiliki relasi atau memiliki keterkaitan tersendiri, yang nantinya ini data-data ini bisa kita olah untuk sebuah kebutuhan, dan biasanya data-datanya ini tidak ada pengulangan ya, jadi tidak terjadi pemborosan dalam penyimpanan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah komponen dari basis data. Nah, komponen dari basis data ini itu ada 6. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini itu perangkat utama dari basis data. Nah, perangkatnya itu adalah komputer. Jadi, untuk kita membuat basis data itu tentu saja kita perlu komputer. Nah, untuk mengolah basis data dan menyimpannya. Nah, kemudian ada software. Nah, software ini sebenarnya adalah perangkat pendukung dan sifatnya opsional. Jadi, kita biasanya misalkan untuk mengelola itu biasanya menggunakan pendukung, yaitu software. Nah, biasanya contohnya itu seperti Pascal atau pemrograman C. Nah, kemudian yang ketiga adalah operating system atau sistem operasi. Ini biasanya digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan sumber daya komputer. Itu maksudnya untuk menjalankan sebuah aplikasi basis data, misalkan kita ingin mengolah basis datanya di dalam aplikasi, tentu saja kita butuh sistem operasi, karena sistem operasi ini adalah tempat di mana aplikasi-aplikasi itu dapat berjalan, seperti itu. Dan juga untuk menjalankan komputer, tentu saja kita juga butuh sistem operasi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah basis data lain. Maksudnya di sini adalah, jadi tidak hanya ada satu basis data. Jadi kita bisa memiliki beberapa basis data yang bisa jadi itu memiliki hubungan dengan basis data itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah DBMS atau Database Management System. Ini adalah sebuah aplikasi pengelola basis data. Itu contohnya seperti Microsoft Access, Oracle, atau PHP-MyAdmin. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak kalah penting, yaitu adalah user. Nah, user di sini adalah pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis data. Jadi user ini adalah manusianya yang mengelola basis data, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang sistem manajemen basis data.
Di sini tertulis sistem manajemen base data adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Jadi di dalam sistem manajemen base data ini sudah dari namanya saja sistem manajemen. Jadi ini di dalamnya itu mengatur atau memanage base data, tidak hanya datanya saja tapi juga berhubungan dengan aplikasi base data yang kita gunakan. Nah, di sini tertulis sistem manajemen base data ini juga merupakan gabungan dari base data dan kumpulan program DBMS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, DBMS itu adalah aplikasi pengelola base datanya itu. Nah, di sini juga ditulis DBMS didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Jadi DBMS ini bisa menyimpan data-data atau base data yang kapasitasnya mungkin cukup besar dan tidak bisa diolah oleh aplikasi biasa seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari konsep sistem base data dan DBMS. Jadi sistem base datanya itu mencakup definisi dari datanya sendiri, kemudian base datanya, dan program aplikasi yang digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian di dalamnya ada DBMS. Nah, DBMS ini adalah perangkat lunak yang bekerja dalam mengolah base data itu. Nah, semua itu dikendalikan oleh user atau pengguna. Nah, selanjutnya yang pasti dalam menggunakan base data kita juga ada tujuannya. Jadi buat apa sih kita menggunakan base data? Itu pasti ada tujuannya ya. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau biasa disebut dengan speed. Nah, jadi maksudnya di sini adalah melalui base data ini pengguna dapat melakukan penyimpanan, perbaikan, perubahan atau menampilkan data-data itu dengan cepat, mudah, efisien dan praktis. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan atau space. Nah, jadi di sini penggunaan base data itu dapat mengurangi adanya pengulangan seperti yang tadi saya bilang atau dinamakan redundansi data. Nah, di sini biasanya kita bisa melakukan dengan sejumlah pengkodean atau membuat relasi-relasi sehingga nanti data satu dengan data 2 bisa saling berhubungan tanpa kita harus menuliskan kembali isi dari data yang saling berhubungan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu yang jadi tidak menambah ruang penyimpanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keakuratan atau akurasi. Nah, di sini melalui base data, keakurasian data itu dapat lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu. Seperti ada tipe datanya, kemudian keunikan dari data tersebut, key-nya yang kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan atau availability. Nah, maksudnya di situ adalah base data ini kan yang sudah tidak dipakai pastinya tidak kita perlukan ya. Nah, itu biasanya kita bisa pisahkan dari database yang masih aktif. Nah, itu biasanya kita lakukan dengan menghapus atau memindahkan ke media backup. Nah, untuk menghemat ruang penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelengkapan atau completeness. Nah, di sini dengan menggunakan base data itu bisa senantiasa lengkap dan relatif. Nah, kemudian biasanya ini tidak termakan oleh waktu karena itu kan disimpan dalam sebuah base data itu lebih aman. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah keamanan. Nah, dan yang disinggung tadi tentang keamanan atau security. Sebenarnya tidak semua base data itu menerapkan sistem security-nya ya, tapi memang ada yang menggunakan security ini. Itu biasanya kita bisa membedakan hak aksesnya. Jadi ada base data yang bisa diakses oleh semua user atau semua pengguna. Ada base data yang bisa kita atur siapa saja yang boleh melihat base data itu. Misalkan super usernya saja atau mungkin admin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebersamaan atau shareability. Nah, di sini data ini dikelola biasanya multi user ya, jadi banyak yang menggunakannya untuk menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data atau biasanya ini terjadi karena perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi dengan base data ini misalkan saya berbagi base data ini dengan teman saya si A gitu. Jadi si A ini mengubah base data yang saya berikan ini. Nah, jadi kalau sudah diubah maka di saya ini base data yang di saya ini itu ikut berubah. Nah, seperti itu. Jadi tidak terjadi namanya crash atau menghindari problem. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pengguna base data atau user apa saja yang biasanya menggunakan base data. Yang pertama adalah database administrator, itu biasanya mengorganisasi seluruh sistem base data. Nah, ini tanggung jawabnya database administrator ini adalah
mengatur hak akses, koordinasi dan monitoring, serta bertanggung jawab pada kebutuhan hardware dan software yang digunakan dalam mengelola basis data. Nah, kemudian ada database designer. Ini sudah terlihat ya dari namanya. Itu tugasnya adalah merancang dan mengembangkan database. Nah, di sini itu tanggung jawabnya tentu saja mengidentifikasi data yang tersimpan di dalam database itu ya. Kemudian biasanya itu juga menentukan bagaimana struktur data atau basis data yang tepat untuk disimpan. Jadi bagaimana strukturnya agar lebih efisien dan praktis. Nah, kemudian yang ketiga adalah application programmer. Nah, ini biasanya adalah pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui DML. Nah, DML itu apa? DML itu kepanjangan dari Database Manipulation Language. Jadi ini biasanya berhubungan dengan seperti edit data, hapus, yang bisa memanipulasi data, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada end user atau pengguna yang membutuhkan akses ke database. Nah, biasanya ini melalui query, menambah atau merubah, menghapus, maupun melakukan report pada database. Kemudian selanjutnya ada sistem analis. Nah, sistem analisnya adalah pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem basis data. Selanjutnya yaitu application programmer atau software engineering. Jadi ini adalah pengguna yang memiliki tanggung jawab dengan kebutuhan dari koneksi database itu sendiri. Dan yang terakhir adalah worker behind the scene. Nah, ini adalah biasanya ini adalah pengguna yang tidak tertarik pada database. Ini biasanya lebih cenderung pengguna ini tuh lebih cenderung membangun database itu dan segala kebutuhannya itu dengan alat bantu. Nah, seperti itu. Kalau kemudian selanjutnya ada operasi dasar dari manajemen basis data. Itu yang pertama ada create database atau atau disebut dengan membuat basis data baru. Biasanya itu membuat basis data baru seperti itu. Kemudian yang kedua ada drop database atau menghapus database. Yang ketiga ada create tabel atau membuat tabel. Jadi tabel ini kan untuk menyimpan data ya. Kemudian yang keempat ada drop tabel atau menghapus tabel, menghapus isi tabel atau menghapus sama tabel-tabelnya sekalian. Kemudian yang kelima ada insert data. Jadi insert data ini adalah menambahkan data ke dalam tabel, seperti itu. Kemudian ada retrieve atau search. Jadi ini adalah biasanya kita gunakan untuk mencari data-data dalam basis data. Kemudian yang ketujuh ada update data, yaitu mengubah dan memperbaiki isi data dalam basis data. Dan yang terakhir adalah delete data, yaitu biasanya menghapus data-data yang ada di dalam tabel basis data, seperti itu. Nah, yang ini adalah saya akan tunjukkan. Jadi ini adalah contoh dari tabel basis data. Ini nama tabelnya adalah MHS atau mahasiswa. Nah, ini yang ditunjuk record atau baris itu ini ya, ini baris. Nah, record atau baris ini biasanya adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih baris, itu berisi data dengan berbagai tipe data. Itu maksudnya, jadi data yang ini dengan data yang ini itu tipe datanya bisa berbeda, tapi ini dinamakan satu baris, satu field itu, atau biasa disebut tuple namanya. Kemudian kolom. Nah, kolom ini sudah tahu ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, itu biasanya ini field kolom ini adalah kumpulan data yang menyimpan data yang sejenis. Jadi kalau kota ya pasti isinya ya nama-nama kota. Nah, seperti kalau alamat ya sudah berarti alamatnya jalan apa, gang mana, seperti itu. Itu biasa juga kita sebut dengan atribut. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur atau arsitektur basis data. Nah, definisinya sendiri adalah arsitektur basis data ini adalah serangkaian pengetahuan tentang pemodelan data. Biasanya ini pengetahuan tentang file, tabel, field, record index, abstraksi data, dan serangkaian konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur basis data. Nah, ini dalam basis data itu biasanya data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau field ya, seperti tadi kolom, rekaman atau record, dan berkas atau file. Nah, ini adalah contoh sistem hierarki basis data. Jadi di sini ada file, kemudian file itu bercabang menjadi record, kemudian record bercabang lagi menjadi elemen data atau field.
Nah, kalau ini adalah contoh dari struktur penyimpanan file dan tabel dalam base data. Nah, kalau file itu drive, kemudian isinya subfolder, baru file, kayak gitu. Nah, kalau tabel seperti ini, root ini adalah super usernya, kemudian masuk pengguna biasanya, usernya, kemudian di dalamnya pasti ada nama database. Jadi database apa saja yang bisa diolah oleh user itu, kemudian di dalam database itu pasti ada beberapa tabel yang kita olah datanya seperti itu. Nah, ini contohnya tabelnya seperti ini. Jadi tabelnya tuh bisa namanya mahasiswa. Nah, recordnya ini adalah isi dari atribut. Nah, ini atributnya ini kan. Atributnya NIM, nama mahasiswa, kelas, alamat, nah seperti itu. Nah, kalau field ini satu kolom. Nah, kolom nama mahasiswa. Ini field. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada skema atau abstraksi base data. Nah, abstraksi data ini apa? Ini adalah tingkatan atau level bagaimana melihat data dalam sistem base data. Jadi, bagaimana kita bisa melihat base data itu melalui beberapa level seperti itu. Abstraksi data ini diwujudkan dalam pemodelan data yang merupakan sejumlah konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur base data. Nah, skema base data ini merupakan deskripsi dari base data yang spesifikasinya itu ditentukan dalam tahap perancangan. Jadi biasanya spesifikasi dari skema ini itu biasanya kita tentukan dulu ketika kita hendak membuat base data. Nah, skema ini biasanya kita gunakan untuk memisahkan antara fisik base datanya, fisiknya, dan program aplikasi pemakainya. Nah, di sini arsitektur base data itu sendiri menggunakan arsitektur 3 skema, yaitu yang pertama ada level internal atau skema internal, yaitu level ini tuh biasanya menjelaskan secara detail penyimpanan base data dan pengaksesan datanya, seperti itu. Biasanya memuat itu seperti struktur penyimpanan base datanya atau kemudian model datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ada level konseptual atau skema konseptual. Nah, ini biasanya memuat deskripsi struktur base data itu secara keseluruhan untuk pengguna, seperti itu. Biasanya itu di dalamnya ada entity, atribut, relasi, dan tanpa memuat secara detail. Kemudian yang ketiga adalah level eksternal atau skema eksternal atau view. Nah, di sini biasanya itu isinya adalah pandangan data terhadap sekelompok atau yang biasa kita sebut dengan local view dengan menyembunyikan data lain yang tidak diperlukan untuk dilihat oleh pengguna tersebut. Jadi hanya beberapa data saja yang boleh dilihat. Jadi yang sekiranya tidak bisa dilihat oleh local view maka itu tidak ditampilkan. Seperti itu, level eksternal. Kemudian selanjutnya ada pemodelan data. Nah, pemodelan data ini adalah sejumlah konsep untuk membuat deskripsi struktur base data. Nah, secara umum, pemodelan data ini ada dua. Yang pertama adalah Object Based Logical Model. Nah, Object Based Logical Model ini apa? Pemodelan ini biasanya hierarki base datanya itu didasarkan pada objek. Nah, contohnya ada model keterhubungan entitas atau ERD. Entity relationship ya, kemudian ada model berorientasi objek atau object oriented model, kemudian ada model data semantik dan model data fungsional. Nah, pemodelan data yang kedua adalah record based logical model. Nah, ini biasanya itu dituliskan dalam bentuk record. Nah, itu meliputi ada 3, yaitu model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke struktur konseptual base data. Jadi struktur konseptual base data ini seperti elemen-elemen apa saja yang ada di basis data. Yang pertama ada entitas. Entitas ini adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Nah, contohnya seperti ini, pegawai dan tanggungan seperti ini. Nah, entitas ini tuh memiliki bisa berupa data fisik, itu seperti mobil, rumah, manusia, peserta didik, siswa, mahasiswa. Kemudian ada juga entitas yang abstrak atau sebuah konsep gitu kayak departemen, pekerjaan, mata kuliah, mata pelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga ada entitas kejadian, jadi seperti penyewaan, penjualan, pembelian seperti itu. Nah, entitas ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu entitas kuat. Ini entitas kuat dan entitas lemah. Jadi apa sih bedanya entitas kuat dan entitas lemah? Nah, kalau entitas lemah ini dia itu bergantung pada entitas kuat.
Jadi misalkan di entitas kuat ini salah satu datanya dihapus, maka entitas lemah ini juga akan terhapus. Seperti itu. Jadi misalkan ada data pegawai, data seorang pegawai dihapus. Nah, seperti itu. Maka otomatis entitas yang isinya adalah pegawai tersebut di dalam entitas tanggungan itu juga akan ikut terhapus. Seperti itu. Jadi dia bergantung pada entitas kuat. Seperti itu. Dan untuk penulisan entitas itu seperti ini ya, menggunakan simbol persegi panjang seperti ini. Kalau kita misalkan membuat ERD-nya, itu simbolnya persegi panjang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah atribut. Nah, atribut ini adalah karakteristik dari entitas, yaitu biasanya menjelaskan secara detail tentang entitas itu atau relationship-nya lah seperti itu. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari atribut ya, ada single, ada multi, ada derived, dan ada composite. Nah, untuk atribut sendiri itu penulisannya sebenarnya hanya ovalnya saja seperti ini, kemudian nama atributnya. Jadi misalkan ada entitas tadi pegawai, nah atributnya kita gambar oval seperti ini, kemudian isi nama seperti itu, nama pegawainya. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya disebut dengan simple atribut ya. Jadi simple, hanya nama seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat-sifatnya ada single value atribut. Itu maksudnya adalah single value itu adalah atribut yang hanya memiliki satu nilai. Jadi misalkan ini single value atribut, nama depannya sudah satu saja, nama depannya siapa. Nah, seperti itu. Kemudian multi value atribut. Nah, ini sudah jelas ya, multi value berarti dia memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya ini adalah lokasi. Nah, ini simbolnya itu ovalnya 2 ya, bertumpuk. Nah, lokasi ini kan bisa 2, bisa misalkan lokasi pegawainya itu bisa dia tinggal di Jakarta, tapi juga bisa tinggal di Surabaya, ada rumah di Surabaya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada derived attribute. Ini ya, derived attribute ini adalah atau bisa kita sebut dengan atribut turunannya. Jadi ini adalah biasanya ini nilai-nilainya itu didapatkan dari pengolahan atau diturunkan dari atribut atau tabel lain. Nah, contohnya seperti jumlah pegawai. Ini contohnya seperti jumlah pegawai. Kemudian composite atribut. Nah, composite atribut ini sendiri adalah atribut yang bisa dibagi menjadi bagian atribut yang lebih kecil. Jadi seperti di contohnya ini ada atribut nama. Nah, atribut nama ini masih bisa lagi dibagi menjadi atribut yang lebih kecil atau lebih detail lagi. Seperti ini ya, dibagi menjadi 3. Ada nama depan, nama belakang, dan inisial atau mungkin nama panggilan seperti itu. Ini bisa jadi 4, satu lagi nama panggilan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada key atribut. Nah, key ini adalah sebuah atribut yang menandakan kunci dari entitas. Nah, biasanya juga bersifat unik. Mungkin pernah dengar kayak primary key. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya key ini itu terdiri dari 3. Ada super key, candidate key, dan primary key. Nah, super key ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut. Nah, biasanya tuh bisa membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, kalau candidate key adalah super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Nah, kalau primary key mungkin ini yang lebih familiar ya, kita dengar. Primary key adalah candidate key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi ringkas dan menjadi keunikan suatu baris. Nah, jadi ini juga termasuk atribut, tapi kalau primary key ini adalah unik dari sebuah atribut. Jadi misalkan ada kumpulan data, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ada nomor induknya juga. Nah, nomor induk ini adalah kita bisa kita katakan adalah primary key-nya karena setiap manusia atau setiap orang itu memiliki nomor induk yang berbeda. Jadi primary key ini adalah data unik ya, unik, dan setiap orang itu pasti berbeda. Jadi misalkan saya nomor induknya 1, 2, 3. Nah, itu dijadikan primary key. Kenapa? Karena di data orang lain itu nggak ada nomor induk yang 1, 2, 3 juga. Jadi ketika kita ingin misalkan mencari nama saya, itu tidak perlu mengetikkan nama saya karena mungkin akan ada nama saya, karena mungkin ada nama yang sama banyak gitu. Jadi untuk lebih singkat atau lebih mudah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan primary key. Jadi dicari nomor induknya 1, 2, 3 langsung muncul karena yang memiliki primary key 1, 2, 3 itu hanya saya. Nah, seperti itu. Nah, itu simbolnya simbol atribut ya, oval.
Nah, kalau primary key ditambahin garis bawah seperti ini sebagai penanda bahwa dia adalah primary key. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang struktur fisik base data. Nah, fisik atau physical data ya. Nah, physical data ini adalah suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Nah, dalam physical data ini itu biasanya mendefinisikan data, meliputi biasanya atributnya apa, tipe datanya itu apa. Tipe data kan banyak, ada varchar, integer, ada juga karakter, ada string, ada juga yang enumerasi biasanya hanya jenis kelamin yang menggunakan perempuan laki-laki, itu pilihan 2. Kemudian ada size, atau size itu biasanya panjang lengthnya ya, dan ukuran datanya. Nah, biasanya ini data diimplementasikan berupa tabel yang terdiri dari barisan data dalam kolom field dan baris record. Nah, ini contohnya, contoh deskripsi struktur tabel, ada tabel mahasiswa dan tabel dosen. Di sini kita lihat tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa di sini ada nama atributnya nomor mahasiswa. Kemudian di sini ada ini tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data yang ada di DBMS Microsoft Access ya. Maaf, ini kursornya hilang. Jadi ini ada tipe datanya, ini lengthnya atau size-nya hanya, jadi memasukkan nomor mahasiswa ini dibatasi hanya 10 nomor. Nah, kemudian di sini juga ditulis ada primary key. Jadi dalam tabel ini kode uniknya atau primary key-nya adalah nomor mahasiswa. Jadi misalkan nanti saya ingin mencari nama mahasiswa si A, jadi saya nggak perlu menuliskan nama mahasiswanya, tapi saya langsung bisa masukkan nomor mahasiswanya berapa. Jadi langsung muncul satu nama mahasiswa yang sesuai dengan primary key-nya. Kemudian yang kedua ada nama mahasiswa dengan tipe data teks dan lengthnya 30. Begitu juga dengan alamat, kelas, dan ini mahasiswa foto. Jadi ini oleh objek ini tipe data untuk ini ya, untuk bisa memasukkan foto atau bitmap yang lain, atau mungkin bisa juga file suara seperti itu. Kemudian tabel dosen juga nggak jauh beda sama tabel mahasiswa. Yang pasti ada primary key dan atribut-atribut pendukung yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh struktur tabel. Nah, ini ada relasinya, ada keterhubungannya. Jadi di sini ada tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan dosen. Nah, di sini nilai ini mengambil beberapa data dari tabel-tabel yang ada di luar nilai. Jadi dia mengambil nomor mahasiswa. Jadi dia tidak perlu lagi memasukkan, misalkan bingung nomor mahasiswanya itu ada nggak ya di tabel mahasiswa gitu. Jadi dia langsung saja bisa mengambil data dari mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak terjadi pengulangan data seperti itu. Misalkan yang dibutuhkan hanya nomor mahasiswa kan ya sudah kita ambil nomor mahasiswa. Kemudian dia juga membutuhkan kode matkul, maka dia bisa mengambil dari mata kuliah. Seperti itu. Nah, diambil kode matkulnya saja seperti itu. Tapi nanti kan misalkan kita mau lihat kode matkulnya, mau lihat ini nama matkulnya apa ya, jadi bisa dilihat di mata kuliah, SKS-nya berapa dan di jurusan apa. Nah, seperti itu. Kemudian nilai juga butuh NIP dosen. Nah, itu bisa langsung ambil data dari tabel dosen seperti itu. Jadi tidak perlu bingung lagi mencari datanya itu bagaimana, seperti itu. Nah, untuk atribut bawaan dari nilai sendiri adalah nilai angka. Jadi kita tinggal masukkan, misalkan nomor mahasiswanya dia masukkan nomor mahasiswa yang mana, kemudian kode matkul apa, NIP dosennya yang mana. Nah, itu kan sudah ada acuannya sendiri dari tabel-tabel yang lain. Nah, nilai angkanya tinggal masukkan saja nilainya berapa. Nomor mahasiswa 1 misalkan, kode matkulnya misalkan base data. Nah, kemudian NIP dosennya misalkan 2. Nah, seperti itu. Jadi nilai dari mahasiswa dengan nomor mahasiswa segini itu berapa, misalkan 90. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa misalkan mau menampilkan nama-nama mahasiswanya, ya nanti kita tinggal panggil saja, nanti tinggal ikut saja nanti. Jadi nomor mahasiswanya kan sudah primary key. Nah, sudah ditulis di sini nomor mahasiswanya. Nanti ketika kita lihat nomor mahasiswanya itu akan menunjukkan nama mahasiswa begitu. Karena nggak mungkin ada nomor mahasiswa yang sama seperti seperti mahasiswa lain gitu. Jadi ini yang dinamakan kode unik atau primary key. Nah, seperti itu. Nah, materinya sudah habis. Terima kasih. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar.
Saya juga mau minta maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun terlalu cepat ataupun mungkin ada yang salah, bisa tolong dikoreksi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan belum bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.